Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa YN Parepare, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Akuntansi Syariah. Kami di sini akan memenuhi tugas lembaga keuangan syariah yang diberikan oleh Ibu Rismala Latif MAK. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya atas nama Nur Sakila, Saya atas nama Rizka. Saya Udin Albak Supriyadi. Sungguh luar biasa, kami sekarang berada di Ladismu, tepatnya di Kota Parepare. Nah, di sini kita akan lebih mengenal lebih dalam tentang apa sih itu Lasismu dan bagaimana sih program-program yang dijalankan di Lasismu. Untuk itu, mari simak lebih lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi, kita ada di Ladismu, tepatnya di Parepare. Ya, kita ditemani oleh narasumber kita, Kak Syam. Mungkin kami ini diberi kesempatan oleh Bu untuk wawancara, jadi mohon maafkan sedikit waktunya ya Kak. Kami ini diberi tugas oleh dosen kami untuk wawancara di sini. Kami ingin mengetahui mengenai Ladismu. Kalau boleh tahu berapa sih cabang Ladismu yang ada di Parepare? Sebelum jauh kita perkenalkan Ladismu itu, ya kita harus tahu apa itu Ladismu. Ya, Ladismu itu lembaga amil zakat infak sedekah, di mana kita memiliki beberapa kantor layanan. Ladismu Parepare itu cuma satu di Parepare, tapi kita memiliki beberapa kantor layanan di beberapa kecamatan, kelurahan, khususnya juga di masjid-masjid Muhammadiyah. Karena Ladismu itu lembaga amil zakat Muhammadiyah, tempatnya untuk berinfak, bersedekah dan lainnya. Maka tugasnya Ladismu itu menghimpun dan menyalurkan dana yang kemudian dihimpun para amil itu sendiri. Ya, jadi itu tugasnya Ladismu. Jadi kalau dikatakan Ladismu itu berapa sih? Satu jika kalau di Parepare, cuma itu ada beberapa kantor layanan yang ada di Parepare, yang menjadi juga ada beberapa sekolah yang menjadi kantor layanan kerjasama kita untuk kemudian mempermudah Ladismu dalam menghimpun dana. Jadi begitu. Kalau boleh tahu apa saja sih program yang ada di Ladismu? Oh ya, kalau di Ladismu itu khususnya di Parepare itu sendiri ada beberapa pilar ya. Kita dipetakan pilar pertama, pilar pendidikan, kesehatan, dakwah, sosial kemanusiaan, kemudian dari bidang dakwah itu. Kemudian kalau kita berbicara tentang pilar dakwah, kita itu mengenanya kepada bagaimana kemudian kita melakukan dakwah itu secara manusia, maksudnya kita menyebarluaskan agama itu ke masjid-masjid, ke masyarakat. Kemudian kalau pilar pendidikan, maksudnya pilar pendidikan di sini kita merujuk pada beasiswa itu. Ada namanya beasiswa pendidikan, beasiswa sarjana, beasiswa sang surya. Kalau sang surya itu sarjana, kalau mentari itu SD, SMP dan SMA. Jadi itu adalah program yang ada di Ladismu. Jadi bagaimana kalau cara Ladismu itu mensosialisasikan ke masyarakat mengenai program-program Ladismu? Pertama yang kemudian kita lakukan dalam mensosialisasikan Ladismu, terutama pada bidang programnya itu sendiri, ya kita ke kantor-kantor, kita membawa mungkin materi yang kemudian kita bawakan. Sebelum kita menjawab pada programnya, kita harus tanamkan dalam mindsetnya masyarakat bahwa Ladismu itu tempat berinfak dan bersedekah, bukan lembaga yang menghimpun dana saja tetapi tidak menyalurkan. Kemudian cara mensosialisasikan yang kedua itu adalah menyalurkan, ya. Jadi kami memberikan informasi juga kepada masyarakat dengan cara menyalurkan kepada orang-orang yang tidak mampu, supaya orang di luar sana yang tidak mengenal Ladismu itu apa, maka kami bersosialisasi dengan cara menyalurkan bantuan seperti sembako, supaya masyarakat yang ada di Parepare mengetahui tersebut. Oh, ini tugasnya Ladismu itu, tanpa disampaikan bahwa Ladismu itu seperti ini. Dengan melihat kita menyumbang atau memberikan bantuan kepada masyarakat, mereka langsung mengenal Ladismu itu. Oh, seperti ini ternyata. Biasa ya. Kalau misalnya pernah nggak ada kendala di Ladismu yang kadang terjadi? Kalau mengenai kendala sih mungkin tidak begitu signifikan ya. Cuma kita kendala kadang di bukan penyalurannya, atau kadang orang yang meminta bantuan kepada Ladismu itu sendiri kadang banyak, jadi tidak langsung diterima. Jadi karena di Ladismu itu lembaga resmi, kita harus mengajukan lagi kepada badan pengawasnya. Jadi secara otomatis
tidak langsung disalurkan. Kalau kita ada ada yang meminta bantuan, itu menjadi kendalanya kan. Karena ini lembaga resmi, kita harus berkoordinir dari wilayah, kemudian pengurusnya kembali, sehingga semisal proposal yang ada masuk ya harus diselesaikan dari pengurusnya seperti itu. Itu mungkin menjadi kendala orang di luar sana. Ya. Kalau misalnya kendala yang ada di Lismu, saya ingat saya tidak ada kendalanya. Luar biasa ilmu yang diberikan oleh kakak. Kalau boleh tahu lagi, kalau kan sekarang zamannya sudah era digital ya. Nah, ada nggak sih program layanan yang sudah termasuk digitalis? Iya. Jadi cara kami kemudian di beberapa tahun ini ya, cara kami dalam menghimpun dana itu sendiri ada namanya aplikasi cerdas. Ada aplikasi yang kemudian digunakan Lazismu itu sendiri dalam mempromosikan, kemudian menyebarluaskan info-info terutama di Instagram, Facebook, terutama pada WA 1000 kontak yang ada di HP kita, satu kali diklik itu akan terkirim semua. Itu cara yang kami di Lazismu menggunakan digital itu. Jadi kita mengirim satu kali pesan ke 1000 kontak. Jadi itu caranya Lazismu dalam menyiarkan, kemudian memberikan informasi bahwa ada program-program dalam setiap bulan. Karena di Lazismu itu setiap pekan layanan program yang kemudian dipromosikan dan dalam danakan seperti itu. Mungkin nanti nomor-nomor yang mungkin biar nomor yang tidak tersave di kontak kita itu akan terkirim otomatis. Ya. Mungkin nanti adik-adik di sini nanti akan dikirimkan, nanti kami punya contoh ya seperti ini Instagramnya, kemudian ada juga di webnya. Nanti adik-adik cari tahu informasinya seperti program ini. Kalau kita di Lazismu ya kita harus update terus, memberikan informasi lewat IG, internet. Setiap ada program yang dilaksanakan maka kita harus buat berita. Itu adalah salah satu cara untuk kemudian menyebarluaskan Lazismu itu. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan Lazismu itu harus dimediakan. Jadi kalau misalnya di WA kan, apakah hanya sebagian atau hanya menyeluruh di kontak-kontak WA atau sosial media yang ada di Parepare atau seluruh Indonesia? Ya, kalau semisal admin punya, kan kita itu mengirimnya lewat HP admin, kan Lazismu itu memiliki admin tersendiri. Jadi kalau di admin itu memiliki banyak grup, kita ambil dari grup itu, biar di Malaysia, di Turki itu akan mengirim. Terus beberapa ini banyak donatur dari luar negeri yang memberikan donasinya ke Lazismu itu. Bukan di Indonesia saja, bukan di Parepare saja, tapi menyebarluaskan. Maka ini kalau di Parepare itu adalah salah satu juga Lazismu yang menjadi ikon untuk cara penghimpunannya. Jadi kayak Parepare menjadi tolak ukur Lazismu yang lainnya. Gitu. Jadi Parepare pertama menggunakan aplikasi itu. Jadi disebarluaskan khususnya di Enrekang juga itu ya. Enrekang mencontohi Parepare dalam memberikan informasinya menggunakan aplikasi cerdas itu. Jadi banyak kemudian program kerja kalau di Lazismu itu memiliki awardnya tersendiri. Jadi kalau setiap musyawarah itu ada kegiatan awardnya. Jadi Lazismu Parepare itu juga salah satu organisasi. Kan kalau di Lazismu itu banyak daerah Pinrang dan sebagainya, itu Lazismu adalah banyak kemudian mendapatkan penghargaan dari segi lingkungan. Ya Parepare pernah mendapatkan dari keuangannya, filantropinya juga, itu yang dicanangkan di Lazismu. Kalau misalnya mengenai kendala Kak, kan orang awam sekarang ini apalagi orang-orang pasti takut yang namanya mentransfer atau bersedekah secara online. Kebanyakan orang maunya bersedekah secara langsung tunai, apalagi kalau di luar daerah yang mau transfer kan dia masih agak ragu ya. Bagaimana caranya? Cara kemudian memberikan kepercayaan salah satu kepada muzaki kita itu adalah ketika kita menyalurkan sesuatu itu, misalnya ada dari Malaysia memberikan donasinya untuk disumbangkan kepada masyarakat yang membutuhkan, maka nanti ketika sudah disalurkan akan divideokan bahwa ini donasi bapak atau saudara itu sudah sampai di tangan para mustahik yang kemudian akan memerlukan bantuan kepada kita. Itu adalah salah satu bentuk memberikan kepercayaan. Makanya itu tadi setiap yang dilakukan Lazismu itu harus dimediakan, diberitakan. Karena kapan tidak seperti itu akan para muzaki itu tidak akan percaya bahwa uangnya kemana kalau tidak dimediakan.
penyaluran apapun itu kita harus menyediakan. Makanya itu mungkin di orang sana juga kenapa mesti harus dipoto kalau ada yang bernasi, kenapa mesti harus dipoto kalau kita menurunkan bantuan, kan itu adalah salah satu bentuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat kita. Ya, terima kasih Kak atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Semoga apa yang kami pahami dari sini sangat bermanfaat untuk mahasiswa yang lain juga. Ya. Terima kasih ya, Kak. Baiklah, demikianlah tadi wawancara yang telah kita lakukan. Semoga informasi yang telah diberikan oleh Kak Syam dapat bermanfaat untuk kami sebagai mahasiswa, dan semoga dapat melihat video ini dapat lebih mengenal apa sih itu rasisme dan apa yang tadi dijelaskan oleh Kak Syam mengenai program-program rasisme. Jangan lupa berzakat, berinfak, dan bersedekah di rasisme di Kota Parepare. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.